Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait locus test report. Pengujian dilakukan selama 1 menit dengan target host localhost 3002 yang ditulis menggunakan script locus-file.py. Lalu pada tabel request statistik terdapat nama, yaitu get product detail dengan total request 11.939, gagalnya 0, rata-ratanya itu ada di 4,85 milisecond, minimalnya 1 milisecond, maksimalnya 2.417 milisecond, dengan ukuran rata-rata responnya itu ada di 275,13 bytes dengan request per second terakhirnya itu ada di 198,89. Pada tabel selanjutnya yaitu di respon time statistik. Di sini terlihat ada 50 persentil sampai 100 persentil. Kemudian ada tabel failure statistik karena tidak ada kegagalan maka tabelnya kosong. Selanjutnya di sini ada charge yaitu sebanyak 3. Yang pertama ada total request per second yang dijalankan selama 1 menit, lalu ada tabel response time yang dijalankan selama 1 menit, dan yang terakhir ada number of user yang dijalankan selama 1 menit. Kemudian di sini ada final ratio karena endpoint yang digunakan hanya satu, kemudian endpointnya juga sukses semua, maka ini tertulis rasionya adalah 100%. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait locus test reportnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Irfan Kadafi terkait pengujian gRPC. Itu saja dari saya, terima kasih. Baik, kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana implementasi gRPC yang servernya menggunakan Golang dari proyek skripsi kami dan cara melakukan load testing menggunakan Locus yang menggunakan bahasa pemrograman Python. Sebelum menuju load testing Locus, saya akan memperlihatkan bagaimana proyek Golang kami. Oke, di sini di proyek Golang kami, di sini kami memiliki product service yang memiliki protokol REST API dan gRPC. Sebelum menuju program Locus, saya ingin memperlihatkan bagaimana proyek Golang kami. Di sini kami memiliki product service yang memiliki protokol untuk REST API dan gRPC. Di sini terlihat ada folder package HTTP service dan gRPC service. Sebelumnya untuk pengujian load testing menggunakan HTTP service telah dijelaskan oleh rekan saya, jadi saya ingin menjelaskan untuk pengimplementasian load testing di gRPC. Saya akan melihat kode protonya. Nah, di file proto ini kami mendefinisikan function find by product ID. Ini mirip seperti endpoint di REST API. Jika pada REST API kita berkomunikasi menggunakan endpoint path saja, namun di gRPC kita menggunakan protofile untuk saling berkomunikasi. Jadi perlu diingat keduanya harus memiliki file proto yang identik antara server dan client. Nah, sekarang kita menuju ke kode pemrograman Python untuk locus testingnya. Di sini bisa dilihat untuk kode untuk mengkonfigurasi gRPC client dan mendefinisikan tagsnya. Oh ya, sebelum itu kita perlu melakukan copy paste file proto yang ada di server Golang ke file locus file kita. Di sini saya membuat folder pb/product_service. Di sini saya menyimpan file protonya. Nah, di sini kita perlu mengenerate ulang Python kodenya dari protobuf yang kita miliki. Jadi kode protobuf ini nantinya akan di-generate menjadi file underscore pb2.py. Semuanya seperti ini. Untuk file general.proto jadi general underscore pb2.py dan pb2 underscore grpc.py. Jadi kenapa perlu di-generate? Karena file proto ini adalah kontrak untuk mendefinisikan service gRPC kita. Ini mendefinisikan struktur pesan dan metode yang tersedia. Kita memerlukan file proto yang sama di sisi klien dan juga di sisi server untuk klien yang menggunakan Locus dan server menggunakan Golang untuk memastikan keduanya dapat berkomunikasi dengan bahasa yang sama. Meskipun definisi protonya sama, cara generate kode untuk setiap bahasa bisa dibilang berbeda. Apa kita perlu mengenerate ulang? Karena kompatibilitas. Kode yang di-generate itu disesuaikan dengan versi Python dan library gRPC yang digunakan. Mengapa perlu di-generate ulang? Yang pertama, kompatibilitas kode yang di-generate disesuaikan dengan versi Python dan library gRPC yang digunakan. Untuk documentation-nya ada di website ini, protobuf.dev. Di website ini menjelaskan bagaimana cara melakukan generate file proto menggunakan command proto. Bisa juga menggunakan Python nantinya. Jadi Python juga ada package gRPC-nya. Lalu untuk optimasi kode yang dihasilkan akan dioptimalkan untuk Python, yang mungkin berbeda juga dengan optimasi yang ada pada Golang. Tipe datanya, Python memiliki sistem tipe data yang berbeda dari Golang. Jadi generate ulang memastikan tipe data yang sesuai. Saya melakukan generate-nya menggunakan
comment Python gRPC tools.proto, inputnya protobuf, untuk outnya protobuf, gRPC Python out pb untuk di folder pb product untuk semua file foto yang ada di folder ini. Jadi nanti hasilnya sebagai berikut. Karena saya sudah mengenerate-nya, baik, sekarang saya akan menjelaskan apa yang ada di kode locus file py ini. Kita pertama-tama melakukan import file gRPC, maksudnya mengimport package gRPC, lalu kita mengimport file proto yang sudah di-generate ke bahasa Python. Jadi ini merupakan hasil generate dari Python yang sebelumnya. Kita import di program utamanya, lalu di sini terdapat kelas gRPC product user. Ini adalah subclass dari user locus yang mempresentasikan satu user virtual dalam load test. Lalu di sini terdapat wait time untuk mendefinisikan waktu tunggu acak. Lalu di sini ada method onStart yang dijalankan sekali setiap user virtual dimulai. Ketika membuat channel, kita juga membuat channel gRPC dan stub yang akan digunakan untuk semua request selanjutnya. Lalu di sini ada task find by product by ID. Disinilah kita memanggil, bisa dibilang di REST API itu endpoint-nya. Jika di gRPC kita memanggil function-nya, function find by product ID, find by product ID. Di sini kita menggunakan kelas yang di-generate dari proto. Ini find by request by ID, untuk parameternya itu hanya ID. Ini sesuai dengan parameter yang ada di sini. Find by ID request itu hanya ID. Lalu kita juga mengukur waktu eksekusi request menggunakan time.finish. Lalu kita juga melakukan menggunakan event request fire untuk melaporkan hasil request ke locus. Di sini juga menghitung response size untuk menghitung ukuran response size dari response yang ada dari gRPC ini. Baik, sekarang kita akan menjalankan locusnya. Oh ya, sebelum itu kita perlu memastikan server Golang kita nyala. Oke, di sini HTTP-nya berjalan di port 3002, untuk gRPC-nya berjalan di port 9002. Sekarang menjalankan locusnya. Oke, sekarang locus berjalan di port 8089. Oke, sini ini merupakan web interface dari locusnya. Saya akan set untuk number of user-nya itu ada 100. Lalu untuk warm up span rate-nya itu ada 10 user per second. Untuk host-nya itu localhost 9002 tadi di server. Lalu saya akan menjalankan selama 60 second. Kita jalankan. Kita bisa lihat juga log di program Golang kita sudah berjalan, lakukan query. Jadi ini sedang melakukan pengetesan, load testing. Kita tunggu hingga 1 menit. Oke, setelah 1 menit pengujiannya berstatus stop. Untuk menu tab yang lain mungkin sudah dijelaskan oleh rekan saya akan langsung saja untuk mengakses data reportnya. Oke, berikut setelah di-download untuk data statistiknya, kita bisa melihat untuk tipe yang ditesnya itu gRPC, lalu function yang ditesnya untuk find by product by ID, find by product ID. Lalu untuk dalam 1 menit itu request yang berhasil dilakukan itu ada 2848 request dengan jumlah kegagalannya 0. Lalu rata-rata request average time-nya itu ada 5,45 milisecond. Lalu untuk minimumnya itu ada 1 milisecond dan maksimumnya 163 milisecond. Untuk average size-nya itu ada di 68 bytes. Lalu untuk di request per second-nya ada 47,42 request per second. Nah, di sini kita bisa lihat untuk response time statistiknya. Untuk persentil-persentilnya, umumnya kita menggunakan persentil 95. Itu 95% request itu bisa mendapatkan 9 milisecond. Lalu kita bisa melihat juga untuk grafik chart berikut. Ini merupakan grafik chart untuk total request per second. Yang hijau merupakan request per second dan yang merah itu failure-nya. Bisa dilihat untuk failure-nya itu tidak ada sama sekali. Lalu untuk response time-nya itu bisa dilihat, bisa dibilang stagnan. Lalu untuk number of user-nya, ini tadi kita membuat spawn rate-nya 10. Mungkin sekian untuk penjelasan dari response time statistiknya. Berdasarkan data ini, kita bisa menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, performa service gRPC kita menunjukkan performa yang baik. Nah, dengan median response time yang bisa dibilang baik, skalabilitasnya sistem kita mampu menangani hingga request yang banyak juga untuk per detiknya. Perbandingan dengan REST API sebelumnya, response time kita menggunakan gRPC lebih cepat, dan juga untuk response time
maksud saya untuk average size-nya lebih kecil pula. Nah, berdasarkan hasil ini kita bisa memberikan beberapa rekomendasi yang dapat kita pertimbangkan, yaitu meningkatkan kapasitas sistem untuk menangani load, maksud saya untuk menangani load yang lebih tinggi. Berdasarkan hasil ini kita bisa memberikan rekomendasi yang dapat kita pertimbangkan. Yang pertama, meningkatkan kapasitas sistem untuk menangani load testing yang lebih baik lagi. Mungkin kita perlu bisa menyesuaikan lagi. Lalu kita perlu mengoptimalkan query database jika diperlukan, dan juga menginvestigasi bila terdapat error fail. Namun pada kasus kali ini kita tidak menemukan adanya fail. Lalu kita perlu terus melakukan pengujian dengan skenario yang lebih bervariasi, seperti pengujian durasi yang lebih panjang, lalu simulasi traffic yang spike, dan juga pengujian menggunakan respon body yang beragam pula. Sekian untuk implementasi gRPC, load testing gRPC. Terima kasih. Sekarang mari kita tinjau kembali poin-poin penting yang telah kita bahas panjang presentasi dari tutorial ini. Pertama, kita telah memahami bahwa load testing adalah elemen yang sangat penting dalam pengembangan aplikasi. Load testing memungkinkan kita untuk mengukur kinerja sistem di bawah beban pengguna yang besar. Load testing ini penting untuk aplikasi yang akan diakses oleh ribuan bahkan jutaan pengguna, seperti aplikasi e-commerce atau layanan online lainnya. Lalu kita telah mempelajari dua protokol utama yang sering digunakan dalam pengujian, yaitu REST API dan gRPC. REST API sendiri menggunakan HTTP dan biasanya mengirimkan data dalam format JSON, sedangkan gRPC sendiri menggunakan protokol buffer yang lebih efisien dan sering digunakan dalam arsitektur microservice. Meskipun keduanya memiliki cara yang berbeda, Locus memungkinkan kita untuk menguji keduanya dengan fleksibilitas yang sama. Selanjutnya, kami telah menunjukkan bahwa Locus adalah alat pengujian beban yang sangat fleksibel dan mudah digunakan. Dengan menggunakan Python, kita dapat dengan cepat membuat skenario pengujian untuk mensimulasikan ribuan pengguna yang mengakses API atau gRPC secara bersamaan. Tutorial penggunaan Locus juga terdapat pada dokumentasi official mereka. Kemampuan Locus untuk melakukan pengujian yang terdistribusi juga memungkinkan pengujian yang dilakukan dalam skala yang besar, yang sangat berguna bagi aplikasi modern yang membutuhkan skalabilitas yang tinggi. Selain itu, melalui demo yang telah kami lakukan, kita bisa melihat bagaimana Locus mempermudah kita untuk memantau kinerja aplikasi secara real time, mengukur waktu respons, throughput, dan mendeteksi bottleneck dalam sistem. Ini juga membantu kita mengambil tindakan korektif sebelum aplikasi diluncurkan ke publik. Sebelum real real kasusnya terjadi, kita bisa mensimulasikannya terlebih dahulu, sehingga kita bisa memastikan pengalaman pengguna yang optimal. Jadi sebagai kesimpulan, Locus adalah alat yang sangat efektif dan efisien untuk melakukan load testing, baik untuk REST API maupun gRPC. Dan pengujian beban adalah langkah penting untuk menjaga performa dan skalabilitas aplikasi, terutama di lingkungan yang terus berkembang seperti microservice. Terima kasih banyak telah menonton video kami. Kami harap penjelasan mengenai load testing menggunakan Locus serta pengujian pada REST API dan gRPC dapat memberikan wawasan yang berguna untuk kalian, terutama dalam menghadapi tantangan performa aplikasi di dunia yang nyata. Sekian, terima kasih.